Oke, slideshow saya sudah kelihatan ya. Sudah, Virus? Baik. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para panitia dan juga peserta yang di sini terlihatnya sudah 350 orang lebih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Europin Pengda Lampung yang sudah mengundang saya hari ini. Kita bertemu secara virtual untuk webinar dengan tema A to Z pelayanan optometris ya, di mana hari ini saya diminta untuk mengisi mengenai uh, binocular balancing. Kalau tadi teman-teman narasumber dua sebelum saya sudah melakukan apa namanya penyampaian materi dari mulai pengambilan anamnesa, case history, lalu ke pemeriksaan refraksi, ya, lalu selanjutnya saya diminta untuk mengisi binocular balancing. Eh, Berikut materi yang yang Silakan akan isi. saya sampaikan. Kemudian dicat langsung. Eh, Bisa, asal bisa Pertama langsung di. Yang lain udah pada bisa. adalah sebentar. Oke, yang pertama adalah mengenai pengenalan apa itu binocular balancing itu sendiri. Ya, kalau kita lihat ada flow of the routine distance refraction di gambar sebelah ini, ya, saya sudah bulatkan ya bahwa binocular balancing ini adalah step terakhir ataupun final step pada pemeriksaan subjective refraction. Di mana sebelum kita lakukan binocular balancing, semestinya kita sudah lakukan monocular distance subjective refraction yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nafir ya. Nah, dan yang paling awal tentunya yang start di atas adalah kita mesti melakukan pemeriksaan atau externals atau case history ya, entrance test yang disampaikan oleh Bu Widi tadi pagi. Nah, jadi eh, binocular balancing ini singkatnya adalah step terakhir atau bagian terakhir dari proses pemeriksaan refraksi sebelum kita mencatat final power yang nanti selanjutnya akan diteruskan dalam pembuatan alat bantu berupa kacamata ataupun lensa kontak ya. Nah, binocular balancing ini juga biasanya disebut dengan spherical equalizations ya. Equalizations ini adalah penyeimbangan ya, yang notabene banyaknya adalah eh, diseimbangkan di proses spherikalnya saja. Tapi nanti untuk astigmatnya dilakukan dengan cara penurunan power, nanti akan saya jelaskan. Nah, tujuan utama sebenarnya dari binocular balancing ini sendiri adalah kita menginginkan bahwa kedua mata ini bayangannya itu jatuh di retina dan terfokus secara bersamaan. Ya, kenapa kita ingin bayangan ini jatuh di retinanya terfokusnya secara bersamaan? Karena apabila tidak seperti itu berarti koreksi ataupun visual acuity-nya nantinya tidak seimbang dan kebanyakan kasus koreksi yang tidak seimbang ini nanti membuat atau menjadi penyebab utama dari komplain astenovia ya, di mana astenovia ini umumnya terjadi karena tidak stabilnya ya akomodasi di antara kedua mata ya. Yang perlu kita ingat bahwasanya binocular balancing ini bukan untuk kita menyeimbangkan visual acuity ya, tapi kita menyeimbangkan refraksinya. Sehingga nanti apabila refraksinya sudah seimbang, maka visual acuity-nya akan mengikut atau lebih baik dan nantinya akan memberikan kenyamanan dari ukuran refraksinya itu sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, binocular balancing bukan hanya untuk sferis saja, ya. Namun prosesnya memang banyak bermain di power sferisnya aja, ya. Nah, pada kasus astigmatism compound, ya kita perlu menerapkan apabila ada plus minus setengah dioptri sferis under correction atau kita menurunkan power sferis eh, setiap 0,5, maka kita jangan lupa untuk menurunkan power silindrisnya apabila ada. Ya, jadi untuk balancing astigmatism ya atau balancing silindris memang bermainnya di penurunan power dioptris silindrisnya apabila ada under corrections of spheris ya di setiap 0,50 ya. Nah, di bawah ini
eh, saya buatkan skematik diagramnya ya. Apabila terjadi perbedaan respon akomodasi di antara kedua mata, ya maka yang terjadi nanti ada ketidakseimbangan kejelasan, bahkan ukuran yang sampai di retina. Nah, eh, apabila terjadi seperti ini, maka eh, nantinya pasien akan mengalami penurunan kemampuan stereopsis atau kedalaman penglihatan, ya, lalu akan ada penurunan functional reverse, ya, di sini biasanya pada pasien dengan foria, terutama pada pasien dengan foria, ya, nanti meningkatnya complaint discomfort, ya, ketidaknyamanan dalam melihat, dan yang terakhir adalah meningkatnya komplain astenovia. Ya, jadi sebenarnya binocular balancing ini banyak penelitian yang menyatakan bahwa binocular balancing ini sangat penting untuk kita lakukan. Ya, salah satunya ini ada research tahun 2021 ya yang menyatakan bahwa eh, penggunaan retinoskopi ya di pemeriksaan refraksi jadi bukan subjektif ya dengan objektif retinoskopi lalu dilakukan evaluasi binocular balancing ya. Ini dapat menghindari terjadinya astenovia complaint ya. Binocular balancing component of refractive correction to avoid astenopic complaints ya. Jadi ini adalah salah satu pembuktian bahwa kita memang perlu melakukan binocular balancing sebelum kita memastikan power final atau power koreksi yang akan kita berikan pada pasien. Nah, seperti kita ketahui bahwa binocular balancing memang tidak bisa dilakukan kepada semua pasien yang kita jumpai. Ya, berikut ini adalah beberapa kontraindikasi untuk kita lakukan binocular balancing. Artinya mereka-mereka ini nggak bisa kita lakukan binocular balancing. Ya, pertama adalah pasien dengan amblyopia. Ya, di mana ada satu mata yang kehilangan penglihatan atau loss of vision. Ya, nah apabila pasien dengan amblyopia, ya maka hanya satu bayangan yang dikirim ke otak untuk berikutnya selanjutnya direfleksikan untuk dilihat. Ya, jadi untuk amblyopia sendiri karena dia tidak seimbang penglihatannya, ya maka ini menjadi kontraindikasi. Artinya pasien amblyopia tidak bisa kita lakukan binocular balancing. Ya. Lalu pasien dengan deep suppression. Ya, deep suppression ini biasanya contohnya pasien dengan tropia, ya, strabismus yang nyata manifest strabismus ya di mana salah lebih lemah ya lebih lemah sehingga apabila kedua mata ini bayangan yang diterima oleh mata ini mau dikirim ke dalam otak ya maka hanya bayangan yang kaburnya aja ya yang dikirim ke otak ya dan apa namanya the brain ignores the image sent by the weaker eye ya jadi otak ini eh, tidak ignore ya tidak menerima atau tidak bersedia untuk merefleksikan bayangan dari mata yang lemah atau yang suppress itu. Nah, kalau suppression ini mudahnya kita bisa periksa pakai Watford test ya, WFDT. Kalau teman-teman semua udah pakai em, proyektor, biasanya udah ada ya set WFDT di situ dan di dalam trial lenses juga udah ada filter merah dan hijau ya. Jadi artinya suppression ini udah bukan pemeriksaan yang sulit untuk dilakukan ya. Jadi untuk memastikan kenapa nih kok kita nggak bisa lakukan binocular balancing ataupun kita nggak bisa nemuin visus akhir yang maksimal ya, maka tidak ada salahnya untuk lakukanlah pemeriksaan suppression dengan Warford test ya. Nah, yang ketiga adalah pasien dengan monovision. Ya, mono artinya satu, vision adalah penglihatan. Berarti penglihatan dengan satu mata. Nah, biasanya monovision ini dengan konsep seperti ini. Satu mata melihat, bekerja untuk melihat jauh, yang satu mata lagi bekerja untuk melihat dekat. Ya, banyak kasus-kasus monovision ya biasanya pada pasien dengan ketidakseimbangan power refraksi ya, tapi yang rendahnya bukan anisometropia ya, misalnya sebelah kanan minusnya 0,25 atau bahkan bisa kita bilang pun plano tapi sebelah kiri ada 0,75 ya di mana kasus seperti ini biasanya pasien akan secara otomatis mata akan secara otomatis dia menjadi monovision kalau tidak kita apa namanya berikan manajemen yang tepat ya jadi satu mata nanti akan lihat jauh satu lagi otomatis ya berubah secara
bawah involuntary ya, tidak bisa dikontrol oleh pasien, bisa lakukan binocular balancing ya. Lalu pasien dengan apapun jenis accommodation anomalies ya, bisa decrease accommodation, amplitudo akomodasi yang di bawah batas normal ya, ataupun amplitudo akomodasi yang di atas batas normal ya. Jadi ini adalah beberapa kontraindikasi dari binocular balancing itu sendiri ya. Nah, ada berbagai metode yang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan binocular balancing ini selain daripada yang kasus-kasus kontraindikasi ini ya. Nah, ada eh, metode yang bisa kita lakukan pada mereka yang memiliki visual acuity yang seimbang dan bisa juga pada visual acuity yang nggak seimbang, masing-masing punya ya. Namun apabila kita menemui kasus yang seperti tadi kontraindikasi, maka binocular balancing ini harus kita lakukan dengan metode alternatif yang lain ya. Saat terpaksa kita harus lakukan mungkin cycloplegic refraction ya, terus net retinoscopy, binocular fraction ya, untuk memastikan status balancing binokulernya tepat ya. Nah, namun apabila kita bertemu dengan kasus yang memiliki visus yang seimbang, maka kita bisa pakai metode alternate occlusion method ataupun prism disassociated balance ya. Kalau kita punya pasien yang tidak memiliki visus yang seimbang atau unequal visual acuity, maka kita bisa pilih teknik fogging atau Humphreys ya, ataupun bichrome prism disassociated balance. Sebenarnya saya diminta oleh panitia mengisi tiga metode binocular balancing. Cuman saya rasa biar adil dua-dua ya. Jadi satu persatu saya akan membawa teman-teman semua untuk kembali mengingat mungkin ya SOP dari metode binocular balancing ini sendiri. Ya, ayo kita mulai dari metode binocular balancing yang visusnya seimbang, visus akhirnya seimbang. Misalnya sebelah kanan 6/6, ya sebelah kiri juga 6/6. Ya, oke. Opsi pertama kita bisa lakukan yang namanya alternate occlusion method. Ya, kita nggak perlu peralatan yang sophisticated untuk ini, mungkin kita cuma perlu occluder aja ya yang batangan ya. Lalu kita perlu tentunya trial lens dan juga Snellen chart ya. Tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, syarat untuk melakukan alternate occlusion method ini kedua mata harus memiliki visus akhir yang seimbang ya. Nah, ini kontraindikasinya sedikit banyak tadi udah saya jelasin ya. Jadi kalau kita temu pasien strabismus, kita tidak bisa lakukan alternate occlusion method untuk menyeimbangkan balancing binocularnya ya. Pasien dengan aphakia, pseudoaphakia ya, pasca operasi katarak dengan penanaman lensa IOL ya, sayangnya kita tidak bisa melakukan alternate occlusion method ini ya. Complete presbyopia ya, sapresi dan amblyopia itu adalah kontraindikasi untuk metode alternate occlusion method ini ya. Oke. Sebelum kita lihat respon, maka ada beberapa prosedur yang harus kita ingat. Ya, pertama posisikan hmm, full koreksi monokuler di dalam trial frame-nya. Jadi tadi sudah selesai di tahapan monocular refraction ya, lalu mau berangkat ke binocular refraction atau binocular balancing ya, kita pasti taruh atau letakkan full koreksi monokulernya, lalu kita berikan lensa fogging plus 0,75 di kedua mata ya. Nah, untuk alternate uh, occlusion method ini ya, foggingnya memang kita pakai di plus 0,75. Tapi nanti untuk yang berikut-berikutnya ada yang pakai plus 0,75 ataupun plus 1. Ya, untuk alternate occlusion kita pakai fogging plus 0,75 di kedua mata kanan dan kiri. Ya, target yang kita pakai adalah dua baris di atas best corrected visual acuity. Ya, uh, selanjutnya adalah yang harus kita lakukan, kita perlu menutup secara bergantian, makanya namanya alternate occlusion, ya. Tutup secara bergantian kedua mata dan tanyakan mata mana yang melihat target lebih jelas, ya. Nah, endpoint dari alternate occlusion method ini, kita ingin kedua mata melihatnya sama-sama kabur,
ya. Jadi kita nggak mau dia salah satu mata lebih jelas, ya. Dia harus seimbang, makanya namanya balancing, ya. Oke, ketika kita mencoba untuk menutup kanan kiri bergantian melakukan SOP dari alternate occlusion method ini, kemungkinan besar kita akan melihat berbagai jenis respon, ya. Saya berikan contoh yang pertama, responnya. Oke, pertama pasien bilang kedua mata sama jelas. Apabila pasien kita menyatakan bahwa kedua mata sama jelas, maka kemungkinan besar pasien ini sudah memiliki akomodasi yang balance, ya. Namun, alangkah baiknya kita konfirmasi ulang, ya. Konfirmasi ulang kepada pasien, ya, apakah memang keduanya kanan kiri itu sama jelas, ya. Jika memang betul sama jelas, maka lakukan defogging. Defogging itu secara perlahan kita turunkan power foggingnya. Jadi nggak serta-merta langsung plus 0,75 itu kita buang, ya. Tapi kita ubah dia jadi 0,50, 0,25, ya, lalu 0, ya, foggingnya. Oke, setelah kita konfirmasi dan kita lakukan defogging 0,25, ya, maka kita catatlah final RX-nya. Artinya final RX inilah yang bisa kita jadikan kacamata, ya. Nah, apabila ternyata respon pasien di sini katanya dibilang salah satu mata lebih jelas. Nah, apabila salah satu mata lebih jelas, maka kita perlu memberikan plus 0,25 pada mata yang jelas. Ingat tadi saya bilang bahwa endpointnya kita tidak ingin salah satu mata lebih jelas. Kita ingin keduanya kalau bisa lebih sama-sama kabur, ya, karena kita pakaikan fogging. Oke, setelah kita tambahkan plus 0,25 pada mata yang jelas, ya, apabila respon pasien menyatakan, lalu kita lakukan lagi alternate occlusion, ya, lalu pasien bilang, oh oke, ini udah sama jelas, ya, maka artinya accommodationnya sudah balance, ya. Maka kita konfirmasi lagi dan kita defogging, ya. Dan kita catat final RX-nya. Jangan lupa kita tadi ada nambahkan plus 0,25 kan. Nah, plus 0,25-nya ini kita masukkan ke dalam final RX-nya, ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ada lagi apabila seandainya setelah kita berikan plus 0,25 tadi, ya, ke mata yang lebih jelas, ternyata reverse. Reverse itu berbalik, ya, malah jadinya tadinya mata kanan katanya lebih jelas. Terus kita pakaikan plus 0,25, ya, lalu kita lakukan occlusion lagi. Nggak taunya dibilangnya sekarang mata kiri yang jelas. Nah, ini artinya reverse, ya, responnya reverse, berbalik, dan yang harus kita lakukan adalah kita defogging aja. Ya, di sini berarti pasiennya memang accommodation-nya sudah balance, ya. Nah, defogging plus 0,25 set, ya, kemungkinan besar tadi yang lebih jelas di awal dibilang yang lebih jelas itu karena mata tersebut adalah mata dominannya, ya. Kebiasaannya dalam binocular balancing kita akan membiarkan the dominant eye akan lebih sedikit lebih terang, ya, atau sedikit lebih jelas. Oke. Nah, oke, lalu selanjutnya bagaimana jika responnya ketika kita tambahkan plus 0,25 tadi, ya, ke mata yang lebih jelas, pasien menyatakan bahwa oh ternyata masih mata ini juga yang jelas. Kita ambil lagi contoh tadi, ya. Pasien bilang mata kanan yang lebih jelas. Kita berikan plus 0,25. Setelah diberikan plus 0,25, dioklusi lagi, alternate oklusi masih juga mata kanan katanya yang lebih jelas. Kita masih boleh memberikan plus 0,25 lagi ke mata tersebut, ya. Lalu kita lihat responnya, ya. Apabila sudah sama jelas, ya, ketika kita sudah berikan 2 kali plus 0,25 berarti ada plus 0,50, ya, di situ sudah sama jelas, baru kita konfirmasi dan kita defogging, ya, lalu kita catatkan final RX-nya, ya. Nah, eh, ini ada yang nyoret-nyoret screen saya, cuman saya nggak tahu siapa. Oke, kesimpulan dari occlusion, alternate occlusion ini, ya, kalau teman-teman lihat tadi, ya, sampai 2 kali pemberian plus 0,25-nya, kita punya batas sebenarnya sampai 2 kali saja, berarti plus 0,50, ya. Jadi apabila lebih dari 2 kali di mata tersebut lebih jelas, ya, maka kita harus mastiin monocular
refractionnya tadi. Ya, kita mesti cek ulang refraksinya. Jadi apabila hanya 2 kali dibilang mata kanannya lebih jelas, terus setelah itu dia jadi sama jelas, baru kita boleh konfirmasi. Namun apabila setelah kita berikan plus 0,25 yang kedua, masih sama jelas mata yang tersebut, maka sebaiknya kita defogging, kita ulang refraksi monokulernya. Ya, kemungkinan besarnya ada miss refraction di situ ya, ada kesalahan dalam melakukan refraksinya. Oke. Hmm, ya, selanjutnya maaf teman-teman, agak terputus koneksi internet saya kurang baik di sini. Eh, Pak Apandi, apakah terdengar suara saya sekarang? Ya, terdengar Bu, baik Bu. Oke, oke. Baik, saya lanjut ya. Bisa Oke, saya dilanjutkan. Ya, berikan silakan contoh. lanjutkan Bu. Baik, siap. Saya berikan contoh untuk alternate occlusion binocular balancing ya. Mata kanan ada -125 dengan silindris setengah, aksis 90 visus akhir 6/6, mata kiri dengan -150 visus akhir 6/6. Nah, di sini kita pasien menyatakan bahwa mata kanannya lebih jelas. Ya, mata kanannya lebih jelas berarti kita berikan plus 0,25 pada mata kanan. Ya, lalu respon pasien berikutnya ternyata kita lakukan lagi alternate conclusion. Di sini pasien menyatakan bahwa sudah sama jelas antara mata kanan dan mata kiri. Ya, tidak ada salah satu mata pun yang terlihat lebih jelas. Ya, artinya akomodasinya sudah balance. Ya, baru kita lakukan defogging plus 0,25 step. Ya, lalu kita catat final RX-nya. Ya, artinya final RX-nya adalah mata kanan jadi -1 dengan silindris 0,50 ya. Kita lihat di sini silindrisnya masih tetap ya, karena tidak lebih dari plus minus 0,50 perubahan dari binocular balancingnya ya. Lalu mata kirinya karena dia sudah balance mata kirinya, maka tetap di -150. Maka inilah resep ataupun final correction yang nantinya harus dibuat menjadi kacamata ya. Oke. Sistem atau metode ini punya ada keunggulan dan ada kekurangan tentunya ya. Keunggulannya seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita nggak perlu nyiapin peralatan yang sophisticated ya, kita cuma perlu peralatan yang saya yakin semua udah punya di optik ya, yaitu trial lenses ya, paling nyiapin occluder aja. Tapi occluder pun sekarang udah banyak yang punya ya, atau bisa dibeli dan harganya murah tuh ya. Serta metode ini tuh cepat ya dan mudah dilakukan sebenarnya ya. Tinggal letakkan fogging, tutup kanan kiri, lihat dengar respon pasien ya. Namun metode ini punya kekurangan di mana biasanya kekurangan ini berdampak pada hasil balancing kita karena pasien nantinya akan sedikit kesulitan nih untuk eh, apa namanya membedakan apakah kanan lebih jelas atau kiri lebih jelas ya. Jadi di sinilah faktor komunikasi tadi ya kepada pasien. Ya, sebenarnya komunikasikan kepada pasien, sampaikan bahwa kita mau memastikan kedua mata ini melihat sama terang ya, sama jelas. Tidak ada salah satu mata pun yang lebih jelas dari satu matanya ya, sehingga pasien bisa lebih fokus. Dan apabila ternyata final ataupun ketika kita lakukan occlusion ini nggak ada perbedaan ya juga nggak ada masalah gitu, berarti kan monocular refraction kita sudah baik gitu ya. Oke, ataupun ya akomodasinya sudah balance ya. Oke, itu adalah metode pertama untuk apabila kita mendapatkan pasien dengan visual acuity yang
seimbang ya. Nah, yang kedua, metode yang berikutnya adalah prism disassociated ya. Nah, untuk prism disassociated ini kita perlu menyiapkan prisma ya. Prisma boleh berbentuk eh, Risley ya. Risley prism berarti ini yang ada di foropter ya. Ataupun kita boleh pakai juga apa namanya loose prism. Nah, loose prism ini bukan prisma bar, tapi loose prism ini yang ada di dalam trial lens kita, ya trial lens kita. Nah, syarat dari melakukan prism disassociated ini, kedua matanya harus punya visus yang seimbang, ya visus akhir yang seimbang. Terus prosedurnya pertama kita harus apa namanya menaruh powerful koreksi monokuler, ya, lalu kita fogging kanan kiri plus 0,75. Ya, lalu kita ambil satu baris pada Snellen chart ya. Memang untuk prism disassociated ini enaknya kita harus pakai proyektor ya supaya bisa diisolasi satu baris itu jadi nggak baris yang lainnya pasien nggak terfokus ke sana ya karena kita perlu pasien fokus pada satu baris doang ya. Lalu kita mesti meletakkan prisma sebesar tiga di sini sebenarnya kalau standarnya tiga, tapi itu semua bisa dimodifikasi. Nanti kita kita akan bahas ya berapa bisa dimodifikasinya. Ya, tapi standarnya adalah tiga. Mata kanan kita berikan tiga prisma base down. Ya, mata kiri kita berikan prisma base up. Ya, nah seperti ini. Ya, ini ya. Oke, jadi mata kanan kita berikan prisma base down, ya. Nanti pasien akan bayangan akan terimage ke atas, ya. Tapi kalau kita berikan prisma mata kiri kita berikan prisma base up, ya. Nanti bayangan ada di bawah. Seperti mana? Seperti ini. Ya, contoh kita isolasi baris OFL CN, ya. Nanti ketika kita berikan pasien tiga prisma kanan kiri ini, maka pasien akan melihat tiga baris dengan tulisan sama-sama OFLCN. Namun baris yang atas itu dilihat oleh mata kanan, baris yang tengah itu adalah actual image ataupun proyektornya itu sendiri, dan bayangan yang bawah adalah bayangan yang dilihat oleh mata kiri ya. Nah, konsep prisma ini adalah membuktikan bahwa sebenarnya mata kita itu bekerja simultan fusi dan stereopsis ya di dalam binokuler ya. Mata tuh bekerja sendiri-sendiri ya, kanan kiri kerja sendiri lalu bertemu di tengah dalam proses namanya fusi ya. Lalu dicantikkan atau dilebih baikkan dengan proses namanya stereopsis sehingga bayangan itu jadi nyata ya. Jadi nanti pasien akan melihat tiga ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat responnya. Ya, yang kita akan tanyakan pada pasien adalah apakah kedua baris sama-sama kabur. Baris yang atas sama yang baris yang bawah. Jadi yang tengah itu kan actual. Itu kan memang bayangan dari proyektornya. Tapi yang mau kita lihat kan antara kanan dan kiri. Berarti baris yang atas, OFLCN yang atas dan OFLCN yang bawah. Nah, kemungkinan respon pertama adalah iya, sama kabur katanya. Ya, yang atas kabur, yang bawah kabur. Nah, maka artinya di sini balance accommodation-nya ya kita sudah bisa lepas prisma. Saya selalu pesan ketika kita mau lepas prisma, kita suruh pasien tutup mata. Ketika kita mau pasangkan prisma pun pasien harus tutup mata supaya dia nggak pusing ya karena ketika kita berikan prisma kan kita akan menjadikannya dia diplopia lip diplopia ya. Nah, lepas prisma lalu defogging yang plus 0,75 tadi ya, lalu kita catat final RX. Ini kalau kedua barisnya sama kabur ya. Berarti nggak ada power yang kita ubah ya. Nah, respon kedua kemungkinan ya pasien menyatakan bahwa salah satu baris lebih jelas antara atas ataupun yang bawah ya. Maka kita perlu menambahkan plus 0,25 pada mata yang jelas tadi. Kita tanya sama pasien, yang jelas baris yang atas atau yang bawah, Kak? Atau baris yang atas atau yang bawah, Pak? Seandainya disampaikan pasien yang atas hurufnya lebih jelas, lebih hitam. Maka kalau yang atas itu dilihat oleh mata kanan. Berarti kita tambahkan plus 0,25 pada mata kanan. Ya. Nah, ketika kita tambahkan plus 0,25, kita lihat lagi responnya.
ya. Apakah sudah sama kabur? Ya, kalau setelah ditambahkan plus 0,25 atas dan bawah menjadi sama kabur, udah nggak ada yang jelas, ya, maka kita suruh pasien tutup mata, lepas prisma, dan kita defogging. Ya, selanjutnya kita catat final RX-nya. Jangan lupa ada komponen plus 0,25 tadi. Ya, di mata yang lebih jelas tadi. Ya, kalau contoh saya tadi mata kanan, berarti jangan lupa mata kanannya kita masukkan power plus 0,25 ini. Ya, nah skenario berikutnya bagaimana apabila setelah kita tambahkan plus 0,25 tadi di mata yang jelas, ya ternyata masih sama kabur mata yang satu ataupun lebih jelas lagi mata yang kabur satunya, ya yang kanan tadi maksudnya responnya masih sama. Ya, maka kita tambah lagi. Ya. Dalam hal ini ada kita contohkan tadi mata kanan, kita tambahkan lagi plus 0,25-nya, ya kita lihat responnya. Kalau ternyata sudah sama kabur yang atas dan bawah, kita, kita cetak channel hertznya. Namun, apabila kita bahkan plus 0,25, ya ternyata masih mata yang sama, mata sebelahnya lebih kabur, berarti yang kiri. Karena yang kanan berarti lebih jelas ya. Masih kabur mata yang sama, lebih jelas mata yang kanan, ya berarti kita mesti seperti yang tadi di proses yang pertama. Nah, skenario yang terakhir bagaimana kalau dia reverse ya, kayak yang tadi. Oke, pertama dibilang yang bayangan yang atas lebih jelas sehingga berarti bayangan yang bawah kabur kan, ya. Tapi setelah kita berikan plus 0,25 ternyata kembali mata yang pasien menyatakan ternyata target yang bawah sekarang yang lebih jelas daripada target yang atas. Nah, seperti pesan saya tadi, kita biarkan saja mata dominan ya yang lebih jelas dalam hal ini. Oke, lalu setelah itu kita catat final RX-nya ya. Jangan lupa kita lepas lensa prismanya dulu, baru kita defogging dan terakhir kita catat power finalnya ya. Nah, ini adalah contoh kita punya pasien mata kanan plus 125 dengan visus akhir 6/6, mata kiri plus 150 dengan visus akhir 6/6. Ya, ketika kita berikan lensa prisma kanan dan kiri eh, dan pasien melihat ada 3 target di situ, ada 3 bayangan, pasien menyatakan bahwa bayangan yang atas itu lebih jelas. Ya, yang atas dilihat oleh mata kanan, ya kan? Sehingga kita perlu tambahkan 0,25 di mata kanan, ya. Lalu kita tanyakan kembali kepada pasien apakah sudah sama jelas yang atas atau yang bawah. Jika sudah sama jelas berarti akomodasinya sudah balance ya. Lalu kita lepas prisma dan kita defogging ya dan kita catatkan final RX-nya. Berarti final RX-nya di sini adalah mata kanan jadi plus 150 karena dari plus 125 ditambah dengan plus 0,25 ya dan mata kiri tetap di plus 150. Berarti final RX inilah yang harus kita tulis sebagai resep untuk nantinya dijadikan kacamata. Ya. Oke. Oke. Sekali lagi step ini atau metode ini punya keunggulan dan kekurangan ya. Keunggulannya adalah eh, di kita minta pasien memang betul membandingkan ya, memang membandingkan bayangan. Namun eh, kalau yang tadi yang pertama alternate occlusion kan antara mata kanan dan mata kiri, berarti pasien tuh harus fokus nih. Ketika ditutup mata kiri dia mata kanannya harus fokus. Ditutup mata kanan di mata kiri harus fokus. Nah, cuman kalau yang prism ini enaknya atau sisi keunggulannya adalah pasien nggak perlu membayangkan bergantian karena bayangan itu dilihat secara simultaneous atau dilihat secara bersamaan. Ya, jadi cuma satu kali fokus dalam keadaan dua mata sudah terbuka. Ya, namun kekurangannya adalah ketika kita menggunakan prisma, kita menggunakan metode ini kita perlu prisma. Yang saya ketahui memang kan di dalam satu trial set itu misalnya ada lensa prisma 3 ya lensa prisma 3 ya cuma satu. Sehingga kalau mau kita pakai mata kanan dan mata kiri sama-sama 3 kita harus punya satu lagi set prisma ya. Walaupun ya prisma ini bisa dimodifikasi. Misalnya yang sebelah kanan 3 sebelah kiri 4 boleh. Cuman nanti pasien akan melihat bayangan yang
prisma dengan 4 itu lebih turun ke bawah, kalau lebih jauh lah ya distance antara bayangan dari yang 3 dilihatnya ya. Lalu metode ini sedikit time consuming ya, sedikit memakan waktu ya, tidak sesimpel dan tidak mungkin semudah sama alternate occlusion tadi ya. Namun sisi positifnya tadi ya, kalau pasiennya agak bingung ya, mungkin boleh kita pakai prisma ini karena bayangannya secara simultan. Nah, dua itu adalah apabila kita punya pasien dengan visual acuity yang seimbang. Nah, sekarang gimana kalau kita punya pasien dengan visual acuity yang nggak seimbang, tapi syaratnya ketidakseimbangan visus ini tidak boleh jauh, ya. Jadi misalnya mata kanan best corrected visionnya ya, visual acuity-nya terakhir visus akhirnya itu 6/6, tapi yang kiri sudah kita pinhole, sudah kita pakaikan plus one, tetap di 6/75. Nah, itu yang kita sebut dengan unequal visual acuity. Tapi kalau misalnya kasusnya mata kanan 6/6, mata kiri 6/18, ya tetap aja balancing ini nggak bisa saya tidak sarankan, kita tidak sarankan untuk dilakukan ya. Jadi boleh unequal tapi dia tidak boleh terlalu jauh. Maksimum di 6/9. Jadi satu 6/6, sebelah 6/9 boleh. Ya, oke. Metode yang pertama untuk unequal visual acuity ini adalah metode Humphreys. Saya yakin semuanya pernah dengar ya. Ini Humphreys juga yang paling terkenal ya, atau biasa disebut juga dengan metode fogging ya, fogging method ya. Nama lainnya adalah Humphreys immediate contrast technique ya. Kita menggunakan plus satu di mata yang tidak diperiksa. Jadi kalau fogging ini kita periksanya satu-satu ya. Ketika kita periksa mata kanan, berarti foggingnya di mata kiri doang ya, di non-tested eye ya. Kenapa harus kita berikan lensa foggingnya di non-tested eye atau di mata yang tidak diperiksa? Sebenarnya sebagai pengganti dari occluder ya, tapi kita ingin secara bersamaan di mata yang tidak diperiksa itu untuk relaksasi accommodation. Jadi bukan tidak berakomodasi sama sekali, tapi akomodasinya lebih rileks ya. Nah, prosedurnya atau pemeriksaannya ini saya berikan contoh pemeriksaan mata kanan dulu ya. Berarti dalam hal ini kita fogging lensa plus satu di mata kiri ya. Pertama kita perlu taruh ataupun diletakkan full koreksi monokulernya, lalu kita fogging mata kiri saja karena kita masih mau periksa mata kanan. Kita mesti pastikan bahwa visusnya itu turun 4 baris ya. Mengingat setiap baris itu adalah 0,25 seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Nafiri ya tadi ya. Maka kalau kita berikan plus satu berarti visusnya harusnya turun 4 baris ya. Nah, selanjutnya adalah di sini metode Humphreys ini kita perlu memperkenalkan atau membandingkan, menyuruh pasien untuk dibandingkan dengan plus 0,25 selama 1 detik, lalu dengan minus 0,25 selama setengah detik. Maksudnya pemberian plus 0,25-nya itu agak sedikit lebih lama dibanding yang minus 0,25. Kenapa? Karena kita sedang relaksasi akomodasi nih, ya. Kita mau lihat balance atau tidak akomodasinya. Kita tahu bahwa lensa minus itu induce accommodation atau apa membantu mata menjadi lebih berakomodasi. Makanya kita nggak mau meletakkan minus 0,25 ini terlalu lama. Nanti kita malah ngebantu mata pasien untuk lebih berakomodasi. Padahal kita maunya mata ini berakomodasi dengan seimbang. Ya. Oke, jadi metode Humphreys ini kita membandingkan 0,25 plus 0,25 dan minus 0,25 ya di mata yang diperiksa. Lalu mari kita perhatikan respon pasien ya. Oke, ini ada berbagai skenario respon pasien ya. Respon yang pertama kemungkinan ya pasien menyatakan bahwa minus 0,25 nih lebih jelas katanya ya. Minus 0,25 lebih jelas. Ingat ya bahwa lensa minus itu induce accommodation. Kita nggak mau pasien malah jadi lebih terbantu akomodasinya. Makanya kita perlu pastikan beneran nggak nih minus 0,25 emang bikin lebih jelas atau cuman gara-gara lebih hitam ya, karena dengan minus 0,25. Nah, apabila memang pasien bilang enggak, memang minus 0,525-nya itu lebih jelas ya, maka
kita mesti menambahkan minus 0,25 ke hasil akhir refraksi monokular kita. Ya, dengan terakhir adalah dengan mencatat final Rx, jangan lupa untuk memberikan minus 0,25 di koreksi yang monokular awalnya. Ya, skenario kedua, ternyata pasien bilang plus 0,25 yang lebih jelas. Ya, dibanding kita berikan plus 0,25 lalu minus 0,25, kata pasien ternyata dengan 0,25 plus 0,25 lebih jelas atau nggak ada beda sama sekali. Ya, kita berikan plus 0,25, kita berikan minus 0,25, nggak ada, nggak beda jauh, nggak. Bahkan pasien tidak bisa, maksudnya berkomentar, berarti memang nggak mungkin nggak ada perbedaan yang signifikan. Ya, maka kita perlu tambah 0,25 ya di mata kanan. Antara plus 0,25 lebih jelas ataupun nggak ada perbedaan, berikan plus 0,25 di mata kanan dan jangan lupa untuk kita tambah foggingnya. Karena power plus relaksasi akomodasi, maka kita harus tambah juga foggingnya. Ya, jangan nanti keduanya malah jadi lebih sama-sama rileks ya. Kita tambah plus 0,25 pada mata kirinya juga. Jadi yang tadinya foggingnya plus 1 jadi plus 1,25 ya. Oke, setelah kita tambah plus 0,25 di masing-masing mata, ya, kita bandingkan lagi, ya. Apakah dengan plus 0,25 atau dengan minus 0,25, ya, penglihatan lebih jelas, ya, di mata kanan sampai pasien menyatakan bahwa memang plus 0,25 tidak memberikan efek apa-apa. Ya, nggak ada memberikan perbedaan apapun. Artinya sudah sama jelas, ya. Maka di akhir kita catat final Rx-nya. Ya, dalam hal ini adalah kita cukup menambah power plus 0,25 di refraksi monokular kita. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita ulangi tahapan ini di mata kiri dengan jangan lupa kita fogging yang mata kanan. Yang mata kirinya berarti tidak di fogging lagi karena kita mau periksa mata kiri dengan prosedur yang sama. Ya. Oke. Sayangnya ketika kita pakai metode ini gitu ya, memang agak sedikit lebih repot gitu. Tapi kenapa ini lebih repot ya? Karena pasien udah nggak masuk di kriteria visus yang seimbang. Ini karena visusnya nggak seimbang gitu ya. Tapi kalau memang kita tidak mau melakukan ini, ya terpaksa kita harus lakukan cycloplegic refraction mungkin ya, yang lebih apa namanya final, nggak perlu dilakukan serempong ini gitu ya. Ada berbagai apa kesalahan yang sering terjadi waktu kita lakukan Humphreys ini ya. Yaitu dengan pemberian lensa plus 0,25 sama minus 0,25 dengan waktu yang sama atau bahkan minus 0,25-nya lebih lama gitu ya. Jadi memang harus ekspres bekerjanya. Memang kita harus bisa pegang plus 0,25 dan minus 0,25 di waktu yang bersamaan, tinggal di naik turunkan aja. Kalau kita punya lensa eh, lens rack lebih bagus ya, mungkin lebih cepat lah, lebih membantu efisiensi waktu ya. Yang perlu diingat jangan lupa untuk nggak boleh lama-lama memberikan minus 0,25 di mata yang diperiksa karena kita tidak mau induce accommodation ya. Kesalahan yang kedua adalah kita lupa menambah power fogging ya di mata yang tidak diperiksa tadi ya. Jangan lupa untuk nggak kita tambah. Jadi setiap kita menambah power di mata kanan, ya kita tambahlah foggingnya di mata kiri. Khususnya adalah untuk pemberian plus 0,25 ya. Yang ketiga adalah kita over fogging. Nah, fogging itu yang seperti tadi saya sampaikan antara kita pakai plus 0,75 ataupun plus 1 ya. Nah, untuk Humphreys ini memang lebih baik kita pakai plus 1 ya dan tidak boleh lebih dari plus 1 atau over fogging ya. Dan jangan lupa targetnya adalah 4 baris kalau kita pakai plus 1, 4 baris dari visus terbaik. Jadi kalau misalnya visus terbaiknya yang mata kanan 6,75 berarti harusnya 6/15 karena kalau 6/6 kan 6/12 ya. Oke. Nah, itu adalah satu metode untuk unequal, ya, visus yang tidak seimbang. Ya. Yang kedua adalah kita bisa pakai bichrome prism disassociated. Ya, nah ini mirip sama prisma tadi, cuman bedanya ini targetnya pakai duochrome, ya, atau bichrome, ya.
Nah, bichrome prism disassociated ini kita bisa pakai pada pasien yang em, tidak memiliki visus yang seimbang. Ya, kita persiapkan prismanya, bisa pakai Risley ataupun bisa pakai loose prism. Ya, prosedurnya kita harus koreksi monokular dulu, ditaruh koreksi monokulernya di trial frame ya. Lalu kita harus gunakan duochrome dengan split image. Nah, ini yang mungkin agak sulit. Kalau kita punya proyektor ya, kemungkinan besar kita punya nih ya duochrome yang split. Yang split image itu dia satu duochrome udah dua warna, jadi nggak terpisah ya. Atau nggak yang kalau merah-merah doang, hijau-hijau doang gitu ya. Dan ini biasanya kalau proyektor bisa kita setting supaya dia menjadi split image. Ya, tekniknya pun sama. Kita boleh, kita bisa pakai 3 prisma base down di mata kanan, 3 prisma base up di mata kiri. Ya, kita mulai pemeriksaan mata kanan ya sampai dapat endpoint, lalu kita periksa mata kirinya. Ya, oke. Nah, ini tadi ya pemberian prismanya. Kalau kita pakai base down, berarti bayangannya nanti ke atas prismanya. Ya, sorry, bukan prismanya. Bayangannya di atas, bayangan duochrome-nya. Ya, kalau mata kiri kita pakai base up, ya berarti nanti bayangan duochrome-nya ada di bawah. Kayak gini. Ya, yang di atas itu adalah right eye image, yang di bawah adalah left eye image. Oke. Nah, apa respon yang harus kita tanyakan atau apa pertanyaan yang harus kita terima, kita berikan pada pasien dan kita nilai responnya, yaitu apakah huruf pada salah satu warna lebih jelas, tajam, dan lebih hitam. Huruf pada salah satu warna, jadi bukan warnanya, tapi hurufnya, ya. Oke. Contoh kita periksa mata kanan dulu, ya. Ketika kita tanyakan itu terhadap kepada pasien, pasien bilang, oh iya, ada salah satu ada yang hurufnya lebih jelas, lebih hitam dan lebih tajam, ya. Iya, lalu kita tanya di yang mana, ya, yang lebih jelas, ya. Apabila pasien bilang yang merah, maka kita perlu tambahkan plus 0,25 sampai huruf pada warna merah terlihat lebih jelas, ya. Setelah itu kita turunkan power plusnya sampai huruf pada kedua mata terlihat jelas atau hijau lebih jelas. Kita mau hijau lebih jelas karena kalau merah induce accommodation. Ya, nanti kita lihat kenapa kita mau hijau yang lebih jelas ya. Karena ada chromatic aberration. Ya, nanti kita lihat. Oke. Setelah kita turunkan plus sampai huruf pada kedua bayangannya sas ya, ataupun lebih jelas, kita kalkulasi hangat mata kanan itu berarti kita ngelihat bayangan yang atas. Jadi di dalam bayangan yang atas kan ada merah sama hijau. Ya, kita apa namanya? Kita kerjanya satu-satu. Setelah mata kanan selesai, baru kita ulangi. Harusnya kita ulangi ya ke mata yang kiri berarti pasiennya melihat bayangan yang di bawah. Ya, lalu kita ulang lagi. Kalau kata pasien nggak ada yang huruf di bayangan merah ataupun di hijau sama jelas, sama tajam dan sama hitam ya berarti accommodationnya sudah balance, berarti artinya tidak ada power yang harus kita ubah. Ya, nah, ini dia tadi saya sampaikan kenapa hijau itu harus, maksudnya lebih baik dialah yang lebih apa namanya jelas ya. Kenapa? Karena ini ini cahaya atau warna wavelength ya, gelombang warna yang sampai di retina, di mana hijau ini dia lebih difokus, sedangkan merah ini lebih out of focus, ya. Jadi nih kita pakai sistem mengapa hijau lebih baik lebih terang daripada merah ya, karena chromatic aberration atau apa namanya panjang gelombang warna yang sampai di titik retina, ya. Nah, itu adalah dua teknik ataupun metode untuk kita memeriksa binokula visusnya tidak seimbang ya. Nah, di sebelum terakhir ini saya ada sampaikan sedikit troubleshooting ya untuk beberapa kasus. Kalau pada metode disassociative, apakah dia pakai prisma aja ataukah dia pakai
apa namanya dual chrome ya, power dioptri prisma itu boleh kita tingkatkan. Jadi kita nggak mesti saklek di 3 dan 3 ya. Apalagi kalau prismanya ternyata pasiennya ternyata punya foria ya, maka memang eh, kita harus hitung forianya berapa ya. Mungkin bisa lihat dari Hirschberg dulu, diperkirakan berarti nanti dioptri prismanya harus lebih tinggi dibanding dengan forianya. Intinya adalah ketika kita pakai metode di kasus ini kita punya bayangan diplopianya terjalin ya. Jadi huruf itu jadi pecah ya, di ke atas dan ke bawah ya. Nah, untuk pertimbangan visual acuity ya, kalau visus nggak sampai ke 6/6 ya, tapi dia seimbang. Maksudnya tuh sebelah 6/75, karena 6/75 kiri juga 6/75. Ya nggak apa-apa ya, itu boleh dilakukan ya. Kita gunakan satu baris lebih baik daripada visus akhirnya ya untuk pertimbangan visual acuity. Ya, ya. Tapi kalau visusnya nggak seimbang, ya terpaksa kita harus pakai metode yang dua tadi, ya Humphreys dan bichrome prism disassociative. Ya, oke. Untuk pasien presbyopia gimana? Ya, nah, pasien presbiopia itu seperti tadi mungkin saya ada dengar sedikit ya tentang near point accommodation ya. Nah, sebenarnya untuk pemeriksaan presbiopia yang baik itu kan bukan dengan usia, tapi kita harus hitung berapa NRA, berapa PRA. Ya, negatif relative accommodation-nya dan positif relative accommodation-nya untuk kita dapatkan tentatif adisinya ya. Nah, dari situ kalau kita lihat pasien ini masih punya residual accommodation, masih punya sisa akomodasi, maka harusnya balancing tetap dilakukan. Tapi kalau pasien memang sudah nggak punya residual accommodation, ya, atau memang presbiopia, fully presbiopia, Monitor, Bu Pairus. Monitor, Bu. oke. Halo, Bu. Ya, maaf terputus lagi. Oh iya, Pak. baik Bu, nggak apa-apa sinyalnya. Iya, ya. Silahkan Baik. dilanjutkan, Bu. Oke. Kesimpulannya ya tadi binocular balancing atau proses refraksi final yang harus kita lakukan intinya adalah untuk kita uh, memastikan akomodang ya. Lalu binocular balancing ini bisa kita lakukan kepada mereka yang visus akhirnya seimbang ataupun tidak seimbang. Nah, fogging powernya itu bervariasi, tapi yang dianjurkan adalah plus 0,75 sampai plus 1,00 atau plus 1 ya. Jika terdapat perbedaan hasil refraksi monokuler dan binokular balancingnya lebih dari 0,50 plus minus 0,50, maka jangan lupa untuk kita ubah power astigmatnya. Jangan lupa setiap plus minus 0,50 under correction ya, maka kita harus ubah astigmatnya ke minus 0,25 ya stepnya. Oke. Nah, di antara kesemua teknik atau metode binocular balancing ini ya sudah dinyatakan di dalam studi bahwa sebenarnya memiliki hasil yang mirip atau hasil yang sama ya, yang artinya ini bisa kita pakai, kita tinggal pilih aja nyamannya mau pakai yang mana ya. Jadi tidak ada apa namanya ketentuan nih pakai ini pakai ini ya, tapi intinya harus mengikuti tadi visus akhirnya equal atau tidak equal, balance atau tidak balance ya. Oke, saya rasa itu saja dari saya, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama dan juga perhatiannya. Jika ada pertanyaan nanti saya serahkan pada moderator. Dan di akhir saya mohon maaf karena sinyalnya agak jelek karena sebenarnya lagi bawa anak-anak berlibur. Tapi mudah-mudahan ini masih bisa lanjut ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya serahkan pada Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sangat bermanfaat untuk kita optometri ya Bu ya. Di akhir pemeriksaan subjektif untuk melakukan binocular balancing. Untuk sesi tanya jawab kepada peserta, silakan untuk raise hand. Nanti panitia akan membuka unmute kepada peserta yang raise hand. Bu Fairuz, boleh bertanya tidak? Boleh Pak. Silakan. Tadi di akhir sesi kan Bu Fairuz bilang tidak ada metode yang lebih signifikan gitu ya. Semuanya hasilnya akan hampir sama rata ketika dilakukan binocular balancing. Kira-kira yang paling efektif yang mana Bu dari 3 metode tadi dari segi waktu dan efektivitas hasilnya Bu? Terima kasih. Baik. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Pendi. Kalau dari saya sendiri, karena kebetulan saya selalu pakai phoropter, jadi saya lebih suka prism disassociated sih Pak. Karena pasien cuma kita suruh lihat atas dan bawah. Ya, karena kalau occlusion kadang-kadang pasien tuh shift ya, berpindah fokusnya. Ya, tapi kalau memang kita nggak bekerja di bawah phoropter, ya masih manual, ya sebenarnya occlusion sangat simple. Ya, dan waktunya efektif juga nggak terlalu lama. Baik Bu, terima kasih banyak Sama-sama. Bu Itu ada Fairuz. Laila ya, angkat tangan Bu Laila. Sudah ada. Silakan Ibu. Tadi Itu Bu Laila Bu angkat Laila tangan. tadi sudah bertanya ya. Iya di unmute aja Bu, nggak Baik, belum di unmute. Sudah boleh bertanya? Boleh Bu, silakan Bu. Ya. Bu Fairuz, ini untuk pasien anak atau individu yang komunikasinya kurang, less communication ya, bisa bisu, tuli, atau ABK dengan spektrum ringan, apakah itu bisa dikategorikan sebagai kontraindikasi? Oke. Satu itu, lalu nomor yang keduanya, pada kasus peris tinggi, balancing akomodasi ini memperlihatkan perbedaan atau berpengaruh nggak sih Bu? Gitu. Mengingatkan penambahannya plus 0,25, plus 0,25 gitu. Itu aja sih. Ya, Oke. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Laila. Oke, yang pertama adalah mengenai special needs children ya, anak-anak dengan berkebutuhan khusus ya. Nah, sebenarnya untuk anak-anak seperti itu malah kita harusnya lebih utamakan untuk lakukan cycloplegic refraction, Bu. Tapi kalau di optik kita nggak bisa lakukan cycloplegic refraction, maka kita bisa pakai eh, metode lain yang memang nggak pakai tetes ya. Ada namanya niretinoskopi, tapi memang harus kita perlu pakai retinoskopi Bu, gitu ya, karena mau kita kontrol akomodasinya. Jadi memang untuk anak-anak special needs ya, tentunya ini kan masuk dalam subjective refraction ya, kita nggak bisa percaya apa yang apa disampaikannya untuk respon itu gitu. Jadi saran saya untuk anak dengan special needs, usahakan kita lakukan strict retinoskopi ataupun cycloplegic refraction kalau bisa dilakukan, midriasil ya atau apa refraksi pupil lebar. Yang kedua adalah untuk high spherical refraktif atau high myopia mungkin ya atau high hyperopia. Nah, di sini malah Bu sebenarnya balancing itu sangat penting. Ya, jadi walaupun memang dia plus minus 0,50 ya, tapi kita bisa lihat bener nggak nih high spherical value kita. Kalau udah sampai 2 step, dia menyatakan mata kanan lebih jelas, mata kanan lebih jelas, atau mata kiri lebih jelas, mata kiri lebih jelas, berarti kan menunjukkan bahwa kita harus lihat kembali eh, apa namanya monocular refraction kita udah sesuai nggak yang kanan dan kiri. Malah sebenarnya memberikan kita clue gitu kan. Ini sebenarnya refraksi kita udah tepat nggak tepat atau tidak. Apalagi berkaitan dengan makin dia makin kita alu-alukan makin lakukan gitu ya.
karena memang mau kita pastikan balance dan jangan sampai terutama pada kasus miopia ya, over akomodasi ya, over minus yang nantinya bisa membuat mata lebih masuk ke dalam gitu. Oke ya Bu ya. Siap. Terima kasih, Baik, Laila. baik. Ada Pak Baik, kepada Bu Isyo. Laila, kira-kira seperti apa jawabannya? Apakah sudah cukup? Oke, selanjutnya ada raise hand yang kedua, Bapak Isyono Wibowo. Ya, silakan Pak. Pagi Mbak Virus menjelang siang. Selamat siang. Mas Isu ini Mas Isu. Ini mewakili dari Pak Bu. Hmm. Jadi posisinya beliau lagi jaga gawang, jadi nggak bisa langsung bertanya. Jadi chat ke saya. Ini pertanyaannya seperti ini, Mbak Virus. Hmm. Dalam kasus astenopia, adakah cara cepat mendiagnosis penyebabnya? Hmm. Bahwa itu berasal dari faktor refraktif atau ketidakseimbangan akomodasi, Hmm. ataukah berasal dari faktor gangguan otot luar bola mata? Terima kasih dari Mas Anggoro, Dikdo. Itu Bu, pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Saya ulang ya. Jadi untuk memastikan ya diagnosa dari astenopia, adakah eh, apa namanya pemeriksaan yang cepat untuk bisa tahu beneran ini astenopia atau karena kasus yang lain atau penyebab yang lain ya. Oke, jadi astenopia ini pertama adalah kita harus balik ke yang tadi Bu Widi sampaikan ya. Astenopia ini complaint based. Jadi kalau dia tidak komplain ya nggak ada keluhan ya berarti ya astenov itu bukan bisa kita diagnosa secara langsung. Jadi complaint based. Jadi kalau memang pasien punya komplain lalu dilakukanlah pemeriksaan-pemeriksaan yang relevan. Ya, nomor satu memang kita akan ketemu pertama di balancing ini sendiri. Ya, karena ketika kita sudah balancing, ya harusnya sudah bisa reduce ataupun menurunkan eh, apa resiko dia untuk menjadi astenovia. Ya, yang kedua itu astenovia ini sekarang punya questionnaire sebenarnya. Jadi kalau memang pasien itu punya komplain yang mengarah ke astenovia, ada questionnaire yang bisa kita pakai ya untuk menyatakan ini apakah astenovia ya ataukah hanya eye fatigue, mata lelah yang biasa. Ya, nah tentunya kalau dari refraksi sudah bisa kita tangani, ya tidak ada masalah, visusnya bisa maksimal dan setelah dikontrol juga pasien em, apa ya kita bilang sudah tershadow lah komplainnya ya maka berarti penyebab utamanya refraksi. Tapi kalau dengan refraksi saja tidak cukup, maka memang harus kita lakukan pemeriksaan akomodasi itu sendiri. Simpelnya bisa pakai minus lens to blur, berarti nggak usah pakai nyiapin peralatan lain ya, pakai lensa minus, siapkan reading card ya, kasihkan maksimum plus di mana sampai batas akomodasinya selesai ya, ataupun tidak bisa apa namanya bekerja lagi, lalu kita hitung apakah ini sesuai dengan usianya atau enggak. Gitu. Jadi memang untuk astenovia harus komprehensif kalau ada komplain base. Tapi kalau nggak ada komplain, ya harusnya selesai di refraksi aja. Oke. Berarti kuncinya di complaint base, Bu ya. Kalau misalkan Ya, ada hmm, complaint base, berarti kita mencurigai ada faktor gangguan otot luar bola matanya juga mungkin ya. betul, betul. Ya, oke. Siap, Ada siap. Nanti. astenovia survei, Pak. Pak, ada Oh iya, iya, astenovia survei. iya. Hmm. Nah, A ASQ19. Hmm. Ya, survei Oh, siap, siap, astenovia. siap. Jadi
Ya, jadi pasien bisa sambil Oke. habis kita ngobrol, habis kita refraksi selesai balancing, ya kita kasihkan kuesionernya, suruh dia isi, kita kalkulasi. Memang arahnya Astonovia nggak? Kalau arah Astonovia, yuk kita kerjain aja binokulernya semuanya biar semuanya beres. Tuh. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nanti saya sampaikan ke yang bertanya. Oke. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Fairuz atas jawabannya. Terima Saya kasih, rasa cukup ya, ya. Pak. Chat soal eh, bertanya perihal PD sih. Kalau untuk balancing dengan Prisma, apakah PD-nya tetap atau diukur berdasarkan atau ada penyesuaian karena pakai Prisma? Nggak ada penyesuaian ya, Afif. Jadi pakai Prisma waktu refraksi awal. Ya, jadi pas setelah monocular refraction baru binocular karena dia menjadi satu kesatuan. Jadi eh, PD-nya nggak usah dikotak-atik lagi ya, Afif. Ini dia nge-chat saya langsung kayaknya sih. Oke, untuk dijawab. Udah itu aja Pak dari saya. Baik, Bu Fairuz. Terima kasih banyak Bu Fairuz. Terima kasih kembali Bapak.